Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi ini kita bertemu lagi dengan Ibu Sondang Riama Huta Barat selaku guru kamu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami boleh bersyukur jikalau Tuhan pertemukan kami pada pembelajaran daring kali ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh tetap memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka boleh memahami pelajaran yang telah mereka pelajari pagi ini Tuhan, dan boleh mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih dahulu sucikan kuduskan kami dari dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-Mu di dalam dan melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema kita pada pagi ini adalah makna hidup berpengharapan. Nah, makna hidup berpengharapan. Sebelum Ibu menjelaskan secara luas penjelasan dari materi pertemuan kita kali ini, maka kita akan melihat tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai ketika kita mempelajari materi ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami makna hidup berpengharapan. Memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya memiliki harapan. Dan yang ketiga, memahami makna iman dan pengharapan. Nah, setelah kita melihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini, maka kita akan memasuki materi berikutnya. Nah, yang pertama adalah makna hidup berpengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata dasar harap, yang artinya mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Nah, setelah kita memahami makna harap secara umum, maka kita akan melihat apa itu makna pengharapan secara alkitabiah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Ibu akan membacakan demikian firman Tuhan. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Artinya di situ apa? Artinya pengharapan itu merupakan tiang yang kuat dan aman bagi kita, yang kokoh, dan kita menjadikan Yesus sebagai tiang penyangga agar kita dapat melewati segala tantangan maupun rintangan. Nah, ketika kita sudah memahami apa itu pengharapan secara alkitabiah, kita akan melihat apa itu makna hidup berpengharapan. Nah, makna hidup berpengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu-satunya sumber pengharapan kita hanya kita letakkan, hanya kita dasarkan pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri siapa? Di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi yang kedua. Apa itu pentingnya memiliki harapan? Mengapa pengharapan itu penting bagi kita? Mari kita belajar dari Simeon. Kita kenal bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Kamu bisa baca dalam kitab Lukas 2 ayat 25. Simeon ini adalah orang yang setia beribadah kepada Allah, setia berdoa kepada Allah, setia menyembah dan berharap kedatangan Mesias. Nah, akhirnya apa? Akhirnya
Artinya upah dari kesetiaan si Simeon tadi adalah pengharapannya terkabul, yaitu datangnya Mesias Yesus Kristus. Nah, dari Simeon ini kita belajar untuk berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Ini membuat kita bertahan pada situasi sulit sekalipun, serta mengajari kita untuk tabah dan sabar atau tidak berputus asa. Dengan demikian kita akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Apa maksudnya ini? Nah, ketika kita belajar untuk berpegang teguh pada iman kita kepada Allah, maka sesulit apapun situasi yang kita hadapi, itu akan mengajari kita, itu akan memberikan kita kekuatan untuk tabah dan sabar. Gak akan mudah berputus asa sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Nah, sehingga apa? Kita akan terus berusaha, terus berdoa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nah, itulah pentingnya memiliki harapan. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi memahami makna iman dan pengharapan itu sendiri. Nah, kita akan melihat beriman dan berpengharapan, artinya ada 3 poin yang Ibu ambil. 3 poin pokok yang Ibu ambil. Beriman dan berpengharapan artinya, yang pertama, percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Allah berjanji kepada kita akan memberikan satu tempat buat kita di sorga kelak. Ini adalah upah yang didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Allah, yang meyakini akan mujizat-mujizat Allah, yang melakukan senantiasa taat kepada perintah Allah, hukum Allah. Kita harus percaya. Nah, yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Nah, ketika seseorang memilih untuk percaya, maka dia akan memiliki kerinduan. Untuk apa? Untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Seperti ini, Ibu akan jelaskan. Nah, jadi ketika kita sudah memilih untuk menjadi Kristen, Kristen artinya pengikut. Orang yang menganut Kristen. Nah, dia akan setiap hari dengan tekun mempelajari kehendak Allah dalam hidupnya. Belajar, dan belajar. Baik melalui pembacaan akan firman Allah, yaitu Alkitab kamu. Baik melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik melalui upaya-upaya yang dikerjakan selaku anak-anak Tuhan, yaitu menolong sesama. Inilah yang menjadi kerinduan orang-orang percaya kepada Allah. Dia akan terus-menerus mempelajari, terus-menerus memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, taat pada kehendak Allah serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Nah, orang yang percaya dan memiliki kerinduan untuk memahami, mempelajari kehendak Allah dalam hidupnya, dia akan memilih taat. Dia tidak akan pernah untuk menyerah. Dia tidak akan pernah untuk berputus asa, sekalipun dia memiliki pergumulan terberat dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah menyerah. Karena apa?
karena dia tahu dia punya pengharapan kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, untuk selanjutnya terakhir, kita akan simpulkan pembelajaran kita. Nah, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Nah, pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan memudahkan kita berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari kesulitan. Sebaliknya, sedangkan ketekunan dalam pengharapan kepada Tuhan akan selalu menumbuhkan hasil yang baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Sedemikian jauh penjelasan Ibu akan materi kita hari ini, makna hidup berpengharapan. Tuhan memberkati. Semoga semuanya anak-anak Ibu boleh memahami pelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebagai penutup dari pembelajaran kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu melalui pembelajaran kami pagi ini. Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang boleh bekerja dalam diri anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari Tuhan, dan mereka tetap bersuka cita dalam kehidupannya setelah mereka mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.